Kita akan lihat Matius 9 ayat yang pertama dan kedua terlebih dahulu ya. Jadi tema kita dipanggil untuk melayani. Matius 9 ayat pertama sampai kedua lebih dahulu ya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, saudara, menarik sekali kalau kita melihat catatan yang dituliskan oleh Matius di sini ya, yaitu Yesus kembali ke kotanya. Nah, kotanya ini memang tanda petik, oleh sebab kita tahu banyak orang mengatakan Yesus itu kotanya Nazaret, ya. Maka disebut Yesus, Jesus of Nazareth, begitu kan? Yesus dari Nazaret. Tetapi untuk sementara selama melayani di daerah Galilea, ya, dia menjadikan Kapernaum sebagai kotanya atau markas sementara. Sehingga ya itu sebabnya Matius menyebut kotanya sendiri, ya. Artinya seperti rumah kedua lah, kira-kira begitu saudara ya. Kita ada rumah, ada kantor, begitu kan ya. Kantor itu kan setiap hari kita pergi, kita banyak aktivitas di sana, seperti rumah kedua seringkali. Kira-kira seperti itu ya. Jadi headquarter pelayanan Yesus supaya strategis, maka dipilihlah Kapernaum ya. Dan ini kan dia kembali ke markasnya, ke kotanya setelah melayani di wilayah orang Gerasa yang banyak peristiwa termasuk orang mengusir setan dari orang yang kerasukan ya. Nah, di satu sisi perjalanan Yesus kembali ke kotanya itu penuh sukacita karena sukses begitu ya istilahnya. Ya Tuhan mengkonfirm begitu kan bahwa Yesus adalah Mesias melalui tanda-tanda dan otoritas yang ditunjukkannya. Satu sisi begitu, tapi sisi lain ada reaksi penolakan. Mulai ada reaksi penolakan dari para pemimpin agama ya. Jadi di sini kita melihat mulai ada konflik yang lebih intensif dengan ahli Taurat, orang Farisi, dan lawan-lawan Yesus. Nah, saudara kita tahu dari Matius 5, di khotbah di bukit, otoritas pengajaran Yesus sudah diakui. Ya, sudah diakui dari pengajarannya. Dan 2 minggu lalu kita sudah belajar, otoritas Yesus dalam melakukan mujizat sudah disaksikan banyak orang. Nah, sekarang apalagi yang mau didemonstrasikan, begitu ya? Apalagi yang mau dinyatakan oleh Yesus? Demonstrasi otoritas mengampuni dosa. Kalau ini level Tuhan, ya. Pengajaran, wah, nabi bisa mengajar, ya. Demi nama Tuhan, atas nama Tuhan bisa. Melakukan mujizat, ya bisa juga, ya. Hamba-hamba Tuhan bisa diberi kuasa melakukan mujizat, begitu kan? Para nabi seperti Elia, Elisa bisa, begitu loh. Tapi kalau mengampuni dosa langsung, nah itu hanya otoritas Tuhan langsung. Ya, jadi di sini kita melihat Matius memperlihatkan bagaimana pelan-pelan Tuhan Yesus menyatakan otoritasnya sampai sekarang yang paling penting adalah keilahiannya. Dari aspek fisik kesembuhan, dia berkuasa atas alam, atas penyakit, dari dunia supranatural, dia berkuasa atas roh jahat, begitu ya. Sampai sekarang dia punya otoritas seperti Tuhan. Ya, dia adalah Tuhan begitu ya. Tetapi ini penyingkapan, yaitu dia bisa dan berani mengampuni dosa. Nah, saudara sekalian, pemilihan lokasi Kapernaum untuk mendemonstrasikan pengampunan dosa ini, Yesus setara dengan Allah, itu penting. Kenapa? Karena Kapernaum itu sangat diberkati dengan penyingkapan otoritas Yesus dalam jasmani rohani, karena Kapernaum juga adalah persimpangan pertemuan banyak orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Jadi supaya lebih banyak orang yang melihat otoritas Yesus, khususnya keilahiannya, ya, mengampuni dosa, saudara sekalian, ya, mengampuni dosa. Dan kita melihat ketika Yesus sampai ke sana, kesempatannya muncul untuk mendemonstrasikan kuasa pengampunan dosa ini muncul ketika ada orang bawa temannya, ya, orang yang dikenalnya, uh, yang lumpuh begitu kan ya. Teman-teman orang lumpuh ini membawanya ke Yesus. Kalau kita baca di Markus, kita baca di Lukas 5 misalnya begitu ya. Kita tahu ada 4 orang turunkan dari atap begitu ya. Memang di Matius tidak dicatat detail proses turunnya karena memang poin Matius bukan proses turunnya tapi demonstrasi otoritas Yesus. Itu poinnya ya. Jadi Matius tidak mencatat sedetil Lukas atau Markus dalam hal proses orang lumpuh sampai ke Yesus ya.
Karena fokus dari Matius adalah otoritas Yesus dan iman, ya. Dan di sini kita melihat dikatakan bahwa Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, apa itu iman? Kalau kita belajar di sini, iman sejati itu adalah substansi yang terwujud dalam tindakan. Ya, jadi dari mana Yesus melihat ada iman di teman-temannya ini? Dari perbuatan mereka, yaitu membawa orang lumpuh ini dengan susah payah untuk kepada Yesus disembuhkan, begitu loh, ya. Dan disebut Yesus melihat iman mereka. Nah, saudara sekalian, jadi iman itu nggak cuma konsep loh ya, nggak cuma konsep abstrak begitu kan ya, tetapi sebuah substansi yang real yang disebut oleh Alkitab, Yesus melihat iman mereka. Berarti ada sesuatu dalam diri mereka yang connect sama Tuhan, yang Tuhan lihat, begitu kan? Nah, ini kan bukan sesuatu yang kelihatan tetapi real ya. Itu iman adalah substansi yang akhirnya nggak kelihatan itu tetapi diwujudkan dalam tindakan. Dan kalau kita melihat iman ini juga ada dimensi komunal ya. Memang iman itu masing-masing orang ya, tetapi di sini kita melihat ada dimensi komunal. Ketika Yesus melihat iman mereka ya, berarti kan ada iman bersama begitu loh ya. Baik sebagai keluarga, gereja atau kelompok tumbuh bersama, itu punya dampak yang real ya bagi komunitas dan komunitas tersebut dan orang-orang lain, ya, saudara sekalian ya. Jadi itu sebabnya misalnya kita mengakui pengakuan iman rasuli bersama-sama. Ya mungkin ada orang bertanya, kalau percaya kan masing-masing Pak. Ngaku aja sendiri, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit bumi. Buat apa ngaku sama-sama? Ya itu ada dimensi iman bersama. Iman komunal begitu ya. Jadi ada dimensi kita mengaku percaya bersama-sama ya. Jadi ini juga yang dicatat oleh Matius 9 ayat yang kedua. Nah, luar biasa respons Yesus melihat iman mereka, melihat orang lumpuh ini, dia berkata, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, menarik sekali, Matius mencatat kata-katanya cukup lebih detail daripada Markus dan Lukas. Bukan cuma hai anakku, dosamu diampuni. Percayalah, artinya apa? Kuatkan hatimu. Jadi Matius mencatat ada satu kata yang diucapkan Yesus khusus ya untuk memberikan kekuatan ya. Jadi benar memberikan dukungan moral sebelum dia menyembuhkannya ya. Nah, kok orang sakit bukannya dibilang hendaklah engkau sembuh, kok dibilang dosamu diampuni. Nah, dari sini kita belajar bagi Yesus pengampunan dosa itu kebutuhan terdalam di balik kebutuhan fisik. Ya. Yesus bukan mengajarkan, oh orang ini lumpuh karena berdosa. Bukan, saudara sekalian ya. Semua orang juga berdosa, begitu kan. Tapi yang dia mau ajarkan, meskipun orang ini datang minta kesembuhan, yang dia butuhkan itu kesembuhan, tapi kebutuhan terutama dan terdalam Yesus lihat, pengampunan dosa, forgiveness. Sebab itu Yesus take care itu dulu. Yesus mengurusi kebutuhan yang terdalam itu, yaitu soal pengampunan dosa. Ya, jadi ini luar biasa ya, sapaan anakku ya. Saudara, kita kan anak-anak Tuhan ya. Jadi kalau Yesus menyapa orang anakku itu jarang. Tetapi di sini memperlihatkan kasih ya dan otoritasnya. Dengan kata lain, di balik peristiwa kesembuhan ini begitu ya, sebelum ini kan belum disembuhkan sejauh ini ya. Tapi yang kita lihat adalah sesuatu yang Yesus hargai dari seseorang adalah imannya ya. Jadi iman sejati kepada Yesus itu menjawab kebutuhan terdalam kita. Mungkin orang lumpuh ini bingung, saya datang kan perlu disembuhkan ya, kok saya dosanya diampuni. Tetapi dia percaya, ya. Dan tidak ada yang protes, begitu kan? Teman-temannya ini bawa dia kan untuk disembuhkan. Tapi Yesus bicara pengampunan dosa dan mereka tetap percaya, begitu ya. Jadi inilah respon iman yang kita pelajari, ya. Respon iman yaitu respon iman kepada Yesus dan itu sebetulnya menjawab kebutuhan terdalam kita. Saudara, setiap kita punya kebutuhan sebagai manusia. Kebutuhan finansial, kebutuhan kesehatan, rasa aman, begitu ya, dikasihi dan mengasihi, kebutuhan aktualisasi diri, dan sebagainya. Tapi ingat, kebutuhan terdalam adalah relasi dengan Tuhan, yaitu iman. Ya. Dan itulah, di titik itulah Tuhan mulai memenuhi kebutuhan kita yang paling dalam sebetulnya. Ya. Nah, ketika ada di situ hadir ahli Taurat yang ya orang di situ ayat 3 dikatakan, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, dalam hati loh saudara sekalian ya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni,
atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Saudara, ahli Taurat berkata dalam hati. Ya, apa kata-katanya? Menganggap Yesus menghujat Allah. Yang bisa mengampuni dosa itu Allah. Mana boleh kita ngomong kepada orang, aku mengampuni dosamu. Kita boleh ngomong, aku mengampuni kesalahanmu. Kamu mengata-ngatai aku, kamu itu tidak menepati janji kepada aku memaafkan. Tapi kita nggak bisa ngomong, aku mengampuni dosamu, itu nggak bisa kan. Hanya Tuhan yang bisa begitu. Ya, sehingga ahli Taurat tidak percaya Yesus Tuhan. Mereka malah menganggap Yesus ngomong begitu, menghujat Allah, menyatakan diri, menyamakan diri dengan Tuhan. Nah, menarik sekali saudara sekalian, ada orang punya teori begini. Sebenarnya Tuhan Yesus nggak pernah mengaku diri Tuhan loh, ya. Dia itu rendah hati, dia nggak pernah ngaku diri Tuhan. Jadi orang Kristen itu yang mentuhankan Yesus, sangat keliru, sangat keliru. Kenapa? Karena buktinya di sini ahli Taurat menuduh Yesus menghujat Allah. Artinya apa? Menyamakan diri, menganggap diri Tuhan. Apakah Yesus menolak? Tidak, saudara sekalian ya. Artinya Yesus menerima begitu kan ya. Cuma Yesus challenge mereka, mana lebih mudah. Nah, karena Allah, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Itu sebabnya alasan mereka ngomong, Yesus menghujat Allah. Tetapi kenapa ngomongnya dalam hati? Nah, itu pertanyaan kita. Kalau memang Yesus salah menghujat Allah, ngomong aja terang-terangan. Toh ahli Taurat punya posisi, punya reputasi, dan didengarkan banyak orang. Kenapa tidak ngomong? Karena mereka tidak berani terang-terangan, karena mereka takut kepada orang banyak. Nah, inilah contoh kemunafikan, saudara sekalian ya. Katanya masalah doktrinal. Tidak boleh orang nyamakan diri dengan Tuhan. Tapi kok tidak ngomong terang-terangan? Nah, berarti ini apa sebetulnya? Mereka tuh yakin atau tidak begitu ya? Saudara, menghujat itu tuduhan serius ya, karena berarti Yesus mengklaim diri sebagai Tuhan. Hukumannya itu dirajam batu seperti Stefanus. Ya, pada Stefanus yang nggak menghujat begitu kan? Tapi mereka menuduh dia menghujat, ya kan? Nah, itu tuduhan serius ya, karena berarti Yesus mengklaim diri sebagai Tuhan. Artinya begini, sekali lagi saya katakan, kalau ada orang terkesan, punya kesan, Yesus nggak pernah ngaku diri Tuhan, itu kesan keliru. Karena jelas-jelas Yesus itu memberikan kesan dia mengaku diri sebagai Tuhan. Sehingga muncul fitnah, tuduhan, Yesus menghujat. Ya, jadi Yesus di sini menunjukkan keilahiannya dengan apa? Malah dia tunjukkan loh keilahiannya dengan kemahatauannya. Dia mengatakan, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Loh, kok tahu? Ya, itu berarti dia Allah. Kalau kita nggak tahu isi hati manusia, maka kita nggak bisa menghakimi begitu ya, sampai kita menemukan bukti. Tapi Yesus tanpa bukti, tanpa mereka ngomong, bisa. Kenapa? Dia Allah, hakim sejati, maha tahu, begitu loh. Saudara, alasan kenapa kita nggak boleh menghakimi, karena kita tuh nggak maha tahu. Kita tuh nggak tahu kenapa orang berbuat begitu sebagainya, meskipun buat kita itu salah, begitu ya. Tapi kita boleh menegur, kita boleh nggak setuju, tapi menghakimi kan tidak boleh, karena kita nggak maha tahu. Kita tahu sebagian, tapi kita nggak maha tahu, begitu ya. Yang boleh menghakimi cuma yang maha tahu, yaitu Tuhan. Di sini Yesus menghakimi mereka. Mengapa kamu berkata yang jahat? Dan mereka nggak bisa lari, kenapa? Karena Yesus maha tahu. Jadi ketika mereka tuduh Yesus ngaku diri Tuhan, Yesus buktikan dia Tuhan dengan kemahatauan. Kenapa kamu pikir hal yang jahat? Waduh, kok dia tahu ya? Nah, dia menyatakan bahwa dia tahu mereka berpikir jahat dalam hati. Saudara, sampai ayat yang keempat. Suasana di rumah itu masih senyap. Kenapa? Perangnya dalam hati. Perangnya dalam hati, begitu kan ya? Mereka berkata dalam hati, kemudian Yesus juga ngomong apa yang dalam hati mereka. Jadi konfrontasi ini terjadi dalam hati dan di dalam pikiran. Apa yang kita pelajari di sini? Saudara, peperangan rohani ya, terutama sebetulnya di level pikiran dan hati. Ya, kita pikir-pikir, kita ada godaan, hati kita juga tergoda, tertarik. Nah, itu peperangan rohani itu tempat utamanya, medan perangnya itu di pikiran dan hati kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, jangan jebol bentengnya, begitu kan? Karena dari situ terpancar kehidupan, kekudusan, ketaatan, ya. Jadi memang hati dan pikiran ini adalah benteng kita, saudara sekalian ya, yang di dalamnya ada kuasa Roh Kudus, begitu loh. Ada Roh Kudus tinggal ya. Sehingga kita mesti menjaga, begitu kan? Karena di situ juga peperangan rohani dan kejatuhan mulai. Nah, kemenangan atau kekalahan dapat dilihat secara internal. Kita semua tahu kalau kita sudah jatuh dalam pencobaan, itu mulainya dari hati.
Perbuatan itu hanya mengikuti, saudara sekalian ya. Jadi kita semua tahu kapan kita menang, kapan kita kalah dari kondisi hati pikiran kita. Apakah kita masih percaya pada Tuhan, taat pada Dia, hati kita tetap setia dan murni kepada Dia, atau kita sudah give up begitu ya? Ya sudahlah, memang saya begini, ya semua orang juga kayak begitulah, nggak usah terlalu dipikirin. Kita sudah give up. Kemenangan kekalahan sebetulnya sudah diputuskan di area yang tidak kelihatan, pikiran dan hati seseorang. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu kita belajar dari peristiwa ini bahwa peperangan rohani itu senyap. Peperangan rohani itu sangat-sangat tersembunyi tetapi real dalam hati pikiran kita. Jadi perlu sekali kita mewaspadai hati dan pikiran kita, ya. Nah, tetapi kita melihat di sini selanjutnya Yesus bertanya, "Mana lebih mudah berkata, dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah?" Wah, ini sulit, saudara sekalian. Mana lebih mudah ya? Kalau cuma ngomong, lebih mudah dosamu diampuni. Kalau ngomong bangun berjalanlah, orang yang berjalan gimana? Loh, jadi lebih mudah apa? Nah, ini Yesus menunjukkan ada kontradiksi. Kamu nggak keberatan waktu saya lakukan mujizat, padahal lebih sulit loh. Tapi kamu bilang saya menghujat waktu ngomong dosamu sudah diampuni. Lebih gampang mana? Oh, lebih gampang ngomong. Loh, kalau yang itu percaya, waktu saya sembuhkan, kok saya ngomong dibilang menghujat? Kira-kira ngomong begitu ya. Tapi ayat 6 Yesus mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dua-duanya didemonstrasikan oleh Yesus. Baik dia itu mengampuni dosa, bisa. Baik dia juga menyuruh orang bangun berjalanlah, menyembuhkan orang. Saudara, otoritas Yesus bukan sekedar ditampilkan, tetapi tujuannya agar kamu tahu. Ya, ini penting buat kita nih Bapak Ibu ya. Artinya apa? Nggak cuma konsep nih ya, tapi kita benar-benar tahu ini Yesus tuh memang berotoritas. Maka diperlihatkan ya tindakannya, saudara sekalian. Tujuannya adalah supaya orang mengakui dan menerima otoritas Yesus dalam hidup mereka. Jadi catatan Alkitab itu bukan sekedar sejarah, tapi supaya kita semua yang belajar dan dengar tahu dan percaya. Itu tujuannya ya. Nah, Yesus di sini menyebut dirinya anak manusia, artinya dia tidak menutup-nutupi. Ya, dia tidak menutupi dirinya sebagai Tuhan karena anak manusia itu adalah figur ilahi yang diambil dari penglihatan Daniel, Daniel pasal 7. Artinya apa? Yesus tidak berpura-pura mengatakan dia bukan Allah. Dia justru mengatakan dia anak manusia yang adalah figur ilahi, saudara sekalian ya. Jadi dia katakan aku punya otoritas mengajar, nggak perlu kutip Alkitab. Aku berkata kepada kamu, aku punya otoritas atas roh jahat, nggak perlu pakai nama Tuhan. Pergilah iblis langsung begitu ya. Aku punya otoritas mengampuni dosa, begitu kan? Dosamu sudah diampuni. Saudara, dan sekarang Yesus menyebut dirinya anak manusia. Jadi di sini kita melihat kristologi yang dituliskan Matius sangat jelas. Ya, tidak pernah Yesus dalam hidupnya ini menyembunyikan fakta bahwa dia adalah Tuhan, tapi dia menyingkapkannya sedikit demi sedikit, ya. Kasih tahu orang kalau sudah disembuhkan jangan cerita ke siapa-siapa, begitu. Bukannya dia tidak mengakui diri Tuhan, tapi ada timingnya nanti dia nyatakan step by step begitu ya. Jangan manusia bocorkan dulu, nanti ada kekeliruan pengertian pasti. Nah, Yesus kemudian setelah berkata dosamu diampuni, anak manusia berkuasa mengampuni dosa, dia berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah. Wah, luar biasa saudara sekalian. Ini pemulihan yang bersifat total. Kenapa? Karena kita melihat ada aspek fisik. Dia tidak lagi lumpuh. Ya. Yang kedua ada aspek sosial. Dia bisa berjalan. Artinya bisa ke rumah teman. Bisa ke masyarakat. Ya. Dan kemudian dikatakan, bangunlah dan berjalanlah. Bangunlah ke tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi berarti kan keluarganya dipulihkan begitu ya. Dia menjadi bisa berjalan lagi. Dan tentunya dia bisa ke bait Allah. Spiritual. Untuk memberikan ucapan syukur. Saudara sekalian, kita melihat orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Satu sisi kita bersyukur mereka kagum ya, memuji Tuhan. Tapi sayang sekali, kristologi mereka masih keliru. Yesus hanya manusia, saudara sekalian ya. Jadi meskipun Yesus sudah tunjukkan otoritas dan mujizat, ya, dan mereka memuliakan Allah, tapi belum sampai ke jantungnya siapa Kristus. Mereka hanya menganggap Yesus manusia. Nah, pelajarannya apa yang kita belajar? Mujizat terbesar depan mata kita pun
tidak otomatis menghasilkan pengertian spiritual yang benar. Belum tentu orang itu punya konsep benar, sekalipun matanya melihat mujizat. Kan ada orang berkata begini, kalau saya lihat mujizat saya percaya. Lihat pun konsepnya salah. Orang-orang ini lihat Yesus melakukan mujizat berkali-kali. Mereka ikuti Yesus. Tapi tetap kesimpulannya, Yesus Kristus hanyalah manusia biasa. Salah, saudara sekalian ya. Jadi mujizat pada dirinya tidak menghasilkan menciptakan iman. Firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu di dalam ibadah yang diutamakan adalah firman Tuhan, bukan mujizat. Ya. Kita berpikir kalau kita adakan mujizat begitu dan Tuhan memang memberi kuasa misalnya kepada seseorang kalau mujizat, pasti banyak orang percaya begitu kan. Tapi itu bukan percaya sejati. Karena iman sejati itu timbul dari pendengaran akan firman. Sebab itu gereja adalah saksi Tuhan membawa berita keselamatan, maka iman timbul dari pendengaran gereja terus setia memberitakan firman Tuhan. Ya. Nah, saudara sekalian, mujizat Yesus pada akhirnya selalu punya tujuan yang lebih besar, ya, bukan sekedar demonstrasi, yaitu menunjukkan otoritasnya atas seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi itu tujuannya, ya. Jadi mujizat Yesus adalah demonstrasi kuasanya dan otoritasnya, sehingga orang ujungnya apa? Percaya, ya, percaya kepada firman-Nya. Kan itu tujuannya. Jadi tujuan yang lebih besarnya adalah supaya mau orang percaya pada firman, ya, bukan sekedar melihat mujizat. Karena cuma sekedar melihat mujizat tidak melahirkan iman, tapi iman timbul dari mendengar firman dan percaya firman. Nah, itu poin dari Yesus, ya. Nah, saudara sekalian, setelah peristiwa ini kristologi orang banyak masih keliru, lihat Yesus cuma manusia, maka kita masuk ke dalam peristiwa Yesus memanggil Matius. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-murid. Saudara sekalian, kalau kita lihat di sini, luar biasa ya. Di sini Matius dicatat sebagai Matius namanya. Di Injil lain Lewi. Ya, namanya Lewi, saudara sekalian. Jadi dari sini kita tahu ini yang tulis Matius karena dia tulis, dia tahu namanya siapa. Di tempat lain dia disebutnya Lewi ya. Nah, Matius adalah seorang pemungut cukai. Kita tahu ya, cuma tidak selevel Zakius. Zakius kepala pemungut cukai. Jadi Matius nyetornya sama orang seperti Zakius. Matius kerjanya sama Zakius, saudara sekalian. Jadi tidak main-main Zakius itu ya. Kita lihat waktu membahas Injil Lukas ya. Nah, Matius salah seorang yang bekerja untuk orang seperti Zakius, kepala pemungut cukai. Nah, memang pemungut cukai seperti kita tahu dan sering dengar, itu dianggap pengkhianat dan pencuri ya, karena memakan pajak dari saudara sebangsa. Jadi pengkhianat. Ya, kamu demi sesuap nasi mengkhianati kaum sebangsamu. Ya, pemungut cukai mungkin pikir, emang kamu bisa kasih saya makan? Kalau saya tidak kerja jadi pemungut cukai, saya makan dari mana? Kamu mau kasih istri anak saya makan? Kan begitu perdebatannya selalu kan. Iya, kemudian orang berkata, ya cari makan dong, tapi jangan mengkhianati bangsa sendiri. Wah, itu sebabnya ya mereka dibenci. Mereka tidak diterima secara politik, tidak diterima secara agama, dan mereka juga tidak diterima secara sosial ya, saudara sekalian ya. Jadi orang menjauhkan diri dari mereka. Tetapi tiba-tiba Yesus berkata kepada Matius, sangat radikal, ikutlah aku. Saudara, ini yang luar biasa. Matius itu langsung berdiri dan mengikut Yesus. Ya. Ini kita lihat adalah ekspresi pertobatan sejati. Kenapa bisa gitu cepat ya? Kita menginjili orang, wah, setahun 2 tahun, mendoakan orang belum tentu percaya. Tetapi kita melihat kenapa responnya bisa secepat ini ya. Memang ini adalah kedaulatan Allah tentunya ya. Timingnya Tuhan. Tapi yang kita lihat dari sudut manusia, Matius itu saya yakin sudah lama bergumul. Ya, dia pasti merasa dirinya sebagai pengkhianat begitu kan. Sehingga dia itu kebingungan sebenarnya. Kenapa ya dia seperti ini hidupnya dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya
dia langsung bangkit dan mengikuti Yesus ketika panggilan itu datang. Jadi sudah ada kegelisahan sebetulnya selama ini dalam hatinya. Nah, saudara sekalian, ketika Matius pergi mengikuti Yesus itu berarti meninggalkan karirnya ya, meninggalkan income-nya, meninggalkan pekerjaan dan statusnya. Ini luar biasa ya. Biasanya orang tidak sekaligus begitu ya melepaskan panggilannya, melepaskan karirnya. Ya, itu kan sesuatu yang berharga ya, income-nya, means of living-nya, earning a living ya, bagaimana mata pencahariannya. Tapi dia tiba-tiba langsung lakukan itu. Luar biasa ya. Dan nggak cuma itu loh. Dia mengundang teman-temannya, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama Yesus. Luar biasa. Jadi bertobat, berkorban, bayar harga, tinggalkan, menginjili. Wah, ini luar biasa saudara sekalian ya. Ini komplit. Jadi Tuhan tuh ajaib ya. Orang berpikir seringkali proses itu lama. Ya, tetapi ada momen-momen Tuhan bekerja secara drastis ya kepada Paulus. Enggak cuma bertobat langsung menjadi pelayan Tuhan, dilatih ya, menginjili begitu banyak orang. Kepada Matius juga demikian. Kita pikir ya orang bertobat dulu lah ya, baru nanti lepaskan, nanti pelan-pelan baru penginjilan. Langsung Matius. Ya, jadi ini luar biasa pekerjaan Tuhan, cepat sekali ya. Memang tidak selalu demikian waktu Tuhan bekerja, tetapi dia bisa. Ya, dan dia punya kuasa untuk melakukan hal tersebut. Nah, saudara sekalian, tentu di rumah Matius, ayat yang ke-10 begitu ya, ketika dia mengundang banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa, ini apa yang sebenarnya kebiasaannya, saudara sekalian? Makan bersama itu menandakan penerimaan dan persekutuan ya. Jadi orang diundang itu berarti dia di welcome ya, dia diterima ya, dan dia diajak dalam persekutuan. Jadi Matius seperti diterima oleh Yesus padahal dibenci oleh banyak orang, dia juga menerima ya orang lain. Sebab itu dia mengundang banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Dan Yesus hadir sebagai tamu kehormatan. Nah, ini menunjukkan kasihnya kepada orang berdosa. Saudara sekalian, Yesus nyaman. Ini menariknya. Yesus merasa oke tinggal dan dimakan bersama orang berdosa. Wah, ini luar biasa ya. Karena orang Yahudi yang saleh begitu tidak mau makan semeja dengan non Yahudi, itu tidak mau ya. Dan itu sebabnya orang komplain, orang Farisi komplain. Yesus kan meskipun kita tidak senang sama dia kan guru begitu ya, guru agama Yahudi begitu kan, seorang rabi lah begitu ya. Tetapi kenapa ya dia kok makan sama pemungut cukai dan orang berdosa? Nah, itu protes saudara sekalian ya. Dan ini diberikan dalam bentuk kata kerjanya makan itu dalam bentuk imperfect. Berarti kebiasaan Yesus memang begitu, nggak sekali ini. Jadi orang Farisi itu komplain bukan cuma sekali ini ya, tetapi berkali-kali mereka menemukan dan mendengar kenapa Yesus makan sama orang berdosa dan pemungut cukai ya. Kenapa mereka komplain saudara sekalian? Karena saya percaya orang Farisi punya pikiran gini, bertobat dulu baru Tuhan mau terima. Begitu ya. Jadi waktu Yesus makan di rumah pemungut cukai Matius, kemudian Matius undang orang berdosa begitu ya. Oke, Matius sudah bertobat. Tapi kan pemungut cukai yang lain belum bertobat. Harusnya jangan diundang begitu ya. Tuhan Yesus jangan mau makan sama mereka. Seharusnya Tuhan Yesus makan kalau mereka sudah bertobat. Nah, kalau sudah bertobat baru Tuhan terima. Nah, saudara, ini terbalik sama misi dari Yesus. Yesus nggak begitu cara pikir dan cara kerjanya. Orang berdosa datang dulu, diterima, baru bertobat. Kalau tunggu orang berdosa bertobat, ya mungkin nggak pernah kesampaian, saudara sekalian ya. Jadi ini yang kita belajar. Respons Yesus menegaskan bahwa Tuhan lebih dulu mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Bukan nunggu orang bertobat baru cari mereka. Maka ini statement misi Yesus. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa ya, supaya mereka bertobat, saudara sekalian ya. Jadi ngajak makan ini nani loh. Ini kayak itu dikira gue ngajak. Ini sesuatu yang sangat penting, saudara sekalian ya. Aku datang untuk memanggil orang benar, bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi ingat, kita kepada orang berdosa
Bukan tunggu mereka bertobat, baru kita cari, tapi kita cari, kita terima, baru kita beritakan Injil. Ya, karena prinsip misi Yesus itu dalam Hosea 6 ayat 6. Belas kasihan bukan persembahan yang aku kehendaki. Artinya apa? Ketaatan ritual, ya, persembahan tanpa belas kasihan itu kemunafikan. Ya. Jadi memang saudara sekalian, orang suka berkata begini, kita nggak bisa dong ya undang sembarangan orang main ke acara gereja begitu ya. Kalau mereka itu pecandu narkoba, ya, pengedar narkoba, bagaimana ya? Atau mereka itu adalah penjahat-penjahat. Betul sekali saudara sekalian ya. Tetapi memang kita belajar dari Yesus. Yang kita lakukan itu adalah bukan menunggu orang bertobat, ya, tetapi ya menyampaikan Injil kepada mereka, ya, secara proaktif juga begitu ya, mengasihi mereka, menerima mereka, bukan setuju dengan perbuatannya, tetapi di situ kita punya peluang untuk memberitakan Kristus. Seperti yang Yesus lakukan pada Matius, ya. Matius lagi praktek, terus menjalankan praktek pemungut cukai. Yesus panggil, ya, Yesus panggil saudara sekalian, ya. Itu cara Yesus, ya. Dan ayat 13 Yesus mengatakan, ayat 12 Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Artinya, betapapun kita ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan, ya, itu perlu harus lahir dari kasih. Harus lahir dari belas kasihan. Karena kalaupun kita memenuhi hukum Tuhan dengan memberikan persembahan, begitu ya, korban, tetapi kita tidak punya kasih, saudara sekalian, itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan yang Tuhan minta, ya. Ini berlawanan, ya. Ketaatan, ritual, persembahan tanpa belas kasihan itu kemunafikan, ya. Nah, saudara sekalian, ayat yang ke-14 kemudian Yesus dihadapkan lagi dengan komplain dan pertanyaan. Kali ini dari murid-murid Yohanes Pembaptis. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan carik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu juga anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Saudara sekalian, ada orang tanya begitu ya, kenapa murid Yesus tidak berpuasa? Kok kurang saleh gitu ya, kurang rohani. Sedangkan murid-murid Yohanes, murid-murid orang Farisi itu sangat-sangat memelihara tradisi, ya. Jadi kelihatan sekali saleh dan rohani. Kenapa murid-murid Yesus kok nampaknya rada liberal begitu ya? Nggak berpuasa, kan orang Yahudi harus ada kebiasaan puasa, ya. Asumsinya apa sih saudara sekalian? Asumsinya adalah kesalehan harus berbentuk praktek tradisional. Kalau tidak praktek tradisional seperti puasa, itu berarti tidak rohani, tidak saleh, ya. Nah, Yesus menjawab, bukannya dia menolak puasa, tidak. Masalahnya adalah masalah timing. Sekarang bukan timing berkabung, karena Yesus ada dalam dunia. Itu timing bersuka cita. Nanti waktunya tiba, Yesus disalibkan, nah itu baru waktunya berkabung. Jadi maksud Yesus sesuai Pengkhotbah 3 katakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, ya. Dan sebagainya, saudara sekalian. Jadi ini masalah timing. Sekarang bukan timing berduka cita, karena puasa itu adalah bentuk duka cita, ya. Sedangkan Yesus belum disalibkan, jadi nggak perlu ada duka cita, begitu kan, bukan timingnya sekarang. Nah, masalah penambahan Yesus tegaskan lagi di Matius 9 ini, saudara sekalian. Kain baru jangan dijahit ditambal ke kain lama, nanti kain lamanya robek karena kan sudah lemah begitu ya, ikatan benangnya dan sebagainya.
Demikian pula anggur baru jangan ditaruh di kantong anggur yang lama, nanti pecah begitu ya, oleh sebab dia punya fermentasi, dia punya apalah kekentalan atau apanya pressure-nya dan sebagainya itu berbeda begitu ya. Sedangkan kantong lama itu kan makin lama mungkin makin lemah begitu, saudara sekalian. Jadi poin Yesus, jangan campurin apa yang tidak seharusnya dicampurkan. Sekarang lagi bersukacita, jangan bawa-bawa air mata. Demikian pula kalau orang lagi berduka cita, jangan kita bercanda-bercanda. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau itu dicampurkan, fatal. Begitu ya. Kalau itu dicampurkan, tidak baik akibatnya. Jadi poin Yesus. Poin Yesus apa? Dia datang bukan sekedar membawa praktek baru, tapi transformasi total dari praktek lama. Itu kan poinnya, saudara sekalian ya. Jadi apa maksudnya ya? Kesalehan itu ditunjukkan bukan selalu dengan murung ya, bukan selalu dengan bentuk menyiksa diri, menahan lapar, menahan haus seperti puasa, tidak begitu ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang uh, transformasi ya, transformasi. Jadi spiritnya itu apa? Begitu saudara sekalian ya. Sekalipun itu bentuknya puasa ya, bentuknya seperti Yesus katakan. Jadi yang Yesus mau sampaikan di sini, anggur lama, anggur baru, kain lama, kain baru, itu adalah sistem agama lama, tidak bisa menampung berkat sukacita dan anugerah yang Yesus bawa. Makanya mereka tidak bisa bersukacita. Karena cara pikir mereka masih agama lama. Cara pikir mereka masih tradisi yang lama. Sedangkan Yesus berikan adalah berkat sukacita yang begitu besar melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Jadi mana bisa dengan pola pikir agama lama menampung berkat sukacita yang berlimpah ini? Tidak mungkin bisa. Ya, itu sebabnya jangan ditambahkan. Kalau Yudaisme, yaitu agama Yahudi, kalau ikut Yesus, ikut Yesus. Jangan sambil mau ikut Yesus, sambil mau jaga tradisi Yahudi. Ya, hal-hal seperti itu lahiriah. Nanti rusak dua-duanya. Ya, rusak dua-duanya. Jadi ada orang, saudara sekalian ya, tidak mau milih, dia maunya milih dua-duanya, nggak mau milih salah satu. Akibatnya dua-duanya nggak dapat. Dua-duanya nggak dapat ya. Nah intinya apa? Relasi manusia dan Allah itu ditandai oleh sukacita karena Kristus. Ya, Yesus menggambarkan masalah kedatangannya ini memulihkan relasi manusia dengan Tuhan itu dengan gambaran anggur. Ya anggur itu kan sesuatu yang dianggap diasosiasikan dengan sukacita. Ya, jadi relasi Allah dengan manusia ditandai dengan sukacita oleh karena Kristus. Karena sebelumnya di agama yang lama lebih banyak ditandai oleh kesedihan dan ketakutan, ya, kemurungan. Nah, saudara sekalian, itulah perbedaannya iman Kristen ya. Relasi kita dengan Allah itu ditandai dengan sukacita, ya. Jadi kita tidak sampai takut kepada Tuhan itu seperti takut kepada suatu apa ya, suatu teror atau suatu malapetaka. Tidak, saudara sekalian ya. Kita bersukacita mengenal Tuhan begitu ya. Kita bukan menjadi takut seperti seorang budak kepada tuannya ya. Ini berbeda misalnya dengan agama lama ya, sebelum zaman Yesus, di mana ya orang kalau ketemu Tuhan harus sedih begitu ya, harus takut ya, tidak boleh sukacita. Kalau sukacita berarti kurang ajar begitu kan ya, tidak sopan. Nah, itu Yesus buang semua. Kalau ikut dia, ya itu menikmati sukacita dari Tuhan begitu ya. Jangan bawa-bawa yang lama, nggak bisa dicampurkan ya. Nah, itulah sukacita yang sejati, saudara sekalian ya. Karena dibawa dengan kedatangan Yesus Kristus, saudara sekalian ya. Nah, kita masuk kemudian kepada ayat yang ke-18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, saudara sekalian, ada suatu adegan yang tidak biasa di sini ya, yaitu apa? Kepala rumah ibadat menyembah Yesus, berlutut di hadapan Yesus. Itu nggak biasa. Kepala rumah ibadat berlaku begini di hadapan Yesus, itu sangat tidak biasa ya. Karena kita tahu apa? Mayoritas pemimpin agama menolak Yesus. Seharusnya kepala rumah ibadat, kepala sinagoge, saudara sekalian ya, pasti mestinya begitu juga ya. Tapi kok dia sampai bisa berlutut di hadapan Yesus, lalu menyembah dia begitu ya?
Kok bisa sih? Nah, kita belajar apa di sini? Situasi putus asa, desperation, bisa meruntuhkan tembok pemisah atau gap sosial. Ya, demikian juga kasih kepada keluarga. Saudara, kita perhatikan. Ya, dalam situasi normal, tidak ada konflik, tidak ada krisis, tidak ada malapetaka, semua orang kumpul masing-masing. Tapi kalau misalnya Jakarta, misalnya seperti Jakarta, kena banjir, itu sudah tidak pandang bulu. Kalau dalam krisis, dalam keputusasaan, siapapun yang memerlukan makanan, dan kita ada perahu, kita ada makanan, kita berikan makan. Kita nggak tanya sama dia, kamu percaya Yesus atau tidak? Ya. Jadi situasi putus asa seringkali lah dipakai oleh Tuhan untuk meruntuhkan tembok pemisah secara sosial. Kalau ada situasi putus asa, ada kesulitan, itu tidak ada orang berkata aku kelompok A, kelompok B dan sebagainya. Ya, ini yang kita belajar, saudara sekalian ya. Jadi gereja itu akan lebih erat juga ya ketika mereka mengerti hal ini, yaitu bahwa ketika seorang saudara, seorang saudari berada dalam situasi putus asa, begitu ya, itu saatnya kita mendekat, saatnya kita bersekutu lebih erat ya. Karena situasi putus asa lah yang Tuhan pakai seringkali meruntuhkan tembok pemisah sampai kepala rumah ibadat bisa tunduk pada Yesus. Coba saudara sekalian, demi apa? Karena dia sayang anaknya. Ya, anak perempuannya dia sayang. Kita sayang anak begitu ya, disuruh kerja banting tulang, mau. Kerja 2 kerjaan supaya bisa menyekolahkan mereka, mau ya. Kita disuruh kurang tidur supaya bisa menyediakan makanan bergizi buat mereka, bangun pagi masak, mau ya. Kita dijadikan sopir menjemput mereka, ya. Mereka seperti raja, seperti majikan, kita mau. Kenapa? Karena kita mengasihi keluarga kita. Ya, seorang suami yang mengasihi istrinya, dia tahu ada 1-2 hal yang mendukakan hati istrinya nggak pernah bisa terima, dia nggak akan lakukan. Ya, saudara sekalian, demikian pula sebaliknya. Luar biasa ya, keluarga itu sangat powerful ya, bisa meruntuhkan gengsi. Maksudnya harga diri dalam pengertian ya meruntuhkan orang punya gengsi begitu dan ego, saudara sekalian ya. Kepala rumah ibadat saking sayang sama putrinya, rela berlutut depan Yesus ya. Tetapi kita melihat iman orang ini juga tidak sempurna, berbeda dengan perwira Kapernaum ya. Perwira Kapernaum berkata, Tuhan nggak usah ke rumah saya, cukup ngomong saja, ada otoritas dalam ini kata-kata Tuhan. Saya pun perkataan saya kepada bawahan ada otoritas, apalagi perkataan Tuhan. Wah, saudara sekalian, Yesus berkata, iman sebesar ini di antara orang Israel aja aku nggak pernah jumpai. Nah, ini kalau ini kan beda, Tuhan harus datang ya. Tangan Tuhan harus pegang anak perempuan saya, begitu kan? Kalau Tuhan taruh tumpang tangan atas anak perempuan saya, maka anak perempuan saya tidak lagi mati, pasti akan hidup. Jadi memang imannya berbeda dengan perwira di Kapernaum ya. Imannya itu masih jasmani dalam pengertian harus ada ritual, harus ada tumpang tangan, begitu ya. Tetapi satu hal yang luar biasa, saudara sekalian ya, Yesus menghargai loh. Yesus tidak mengkritik, mengatakan, wah, kamu minta sih boleh ya, tapi konsepmu tuh keliru. Kamu tidak percaya saya bisa dari sini ngomong, dan bahkan tidak ngapa-ngapain anakmu sembuh. Wah, kamu ini kurang wawasan ya. Saudara, tidak. Yesus langsung bangkit dan mengikuti permintaan orang itu. Jadi apa yang kita pelajari? Saudara, Tuhan Yesus menghargai, meresponi iman sekecil apapun yang kita bagi dari orang yang datang kepadanya. Ya. Jadi seringkali orang berkata, wah ya, kita kalau datang ke Tuhan imannya mesti bagus ya, kondisinya harus benar-benar percaya. Saudara sekalian, iman yang terkecil pun ya, Tuhan tidak menghina. Bahkan Tuhan sedang cari alasan untuk memberkati, menjawab doa kita. Kalau dia menemukan iman sekecil apapun. Nah, itu kan Yesus tanya dalam Lukas 18. Tapi kalau anak manusia datang kembali ke bumi, akankah dia mendapati iman di bumi? Ya. Nah, ini saudara sekalian, akankah dia mendapati iman di bumi? Nah, ini sesuatu yang berbeda sekali ya. Nah, apa yang terjadi kemudian ayat 20, kita melihat ada peristiwa lebih dulu dibahas sebelum kita lanjutkan kisah ini. Yaitu apa?
Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Wah, saudara, ini perempuan yang sakitnya berat ya. Pendarahan itu situasi yang berat loh. Kenapa? Secara medis kita bicara, sudah 12 tahun. Dan tidak bertambah baik, saudara sekalian. Malah tambah usia, tambah sakit, tambah parah, begitu ya. Kita tahu orang kalau sudah sakit, misalnya ada sakit gula, begitu ya. Bertambah usia kan bukan berarti penyakitnya hilang, malah semakin bisa lebih serius, begitu kan. Nah, secara ritual, seorang perempuan yang pendarahan, itu kan najis. Perempuan habis melahirkan anak, najis. Habis melahirkan anak perempuan, najisnya lebih lama daripada melahirkan anak laki. Tapi najis. Nah, kalau dia datang setiap bulan, najis. Ini 12 tahun nggak berhenti pendarahan. Mana boleh masuk bait Allah. Selalu najis secara ritual. Jadi boro-boro bisa mendapat penghiburan dari firman Tuhan di bait Allah, saudara sekalian. Secara sosial, terisolasi dari masyarakat, mulut ke mulut ngomong, dia banyak sakitnya, ya. Dia itu sakit nggak sembuh-sembuh, dia ada dosa kali, begitu kan. Kenapa bisa sampai seperti itu? Secara finansial, di bagian ayat yang lain kita baca bahwa dia sudah menghabiskan tabungannya, saudara sekalian, untuk berobat. Ya kita tidak tahu ya, saudara sekalian, ada mungkin memang teknologinya belum sampai, pengetahuan belum sampai, atau juga jangan-jangan dia bisa menjadi korban penipuan. Ya, bisa jadi korban penipuan. Kan ada zaman sekarang juga banyak penipuan medis tuh, saudara sekalian ya. Ayo kalau berobat ke saya, penyakit yang dokter nggak bisa sembuhkan, saya bisa sembuhkan, tapi biayanya sekian, tapi digaransi begitu, ternyata nggak sembuh, malah lebih parah. Padahal orang sudah habiskan begitu banyak uang, ya. Kemudian ujung-ujungnya si orang-orang yang praktek medis yang tidak benar ini berkata, oh itu salah kamu, ya pengobatan saya benar, tapi salahnya kamu karena kamu tidak melakukan persis apa yang kita minta. Nah, saudara sekalian, kita nggak tahu. Mungkin perempuan ini finansialnya habis bukan hanya karena ya waktu itu belum ada teknologi. Mungkin ada di antara orang-orang yang dia berobat itu menipu dia begitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat Yesus menyembuhkan dia. Ya, ayat 21, karena dalam hatinya asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, sama ya perkataannya ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, luar biasa. Secara fisik kita lihat pemulihan Yesus berhenti seketika, langsung berhenti. Ya. Yang kedua, saudara, secara ritual berarti dia nggak lagi najis, tidak lagi ada pendarahan, boleh ke bait Allah, boleh mempersembahkan korban, boleh mendengarkan firman, boleh berdoa di bait Allah, boleh kumpul dengan wanita-wanita lain di bait Allah, bisa persekutuan. Jadi luar biasa, saudara, perhatikan apa Yesus pulihkan. Life changing ya. Yang ketiga, sosial. Orang tidak lagi ngomongin dia, begitu kan ya. Soal dia pendarahan nggak baik-baik, mungkin dikutuk Tuhan. Nggak ada omongan seperti itu lagi. Jadi bayangkan Tuhan Yesus itu mengembalikan hidupnya ya. Dan secara spiritual, secara rohani, berkat Tuhan luar biasa. Perempuan ini dipanggil oleh Yesus, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Aduh, luar biasa. Dipanggil anak oleh Yesus, saudara sekalian ya. Ini sesuatu yang di luar dugaan ya. Saudara, padahal yang dilakukan perempuan ini hanya apa? Menyentuh jubah Yesus. Ya. Jadi luar biasa. Siapapun yang berjumpa dengan Yesus merasakan berkat dan kuasa Tuhan ya. Dalam kondisi iman seperti apapun. Nah, kembali saudara sekalian kepada peristiwa anak perempuan yang mati tadi ya, anak kepala rumah ibadat. Nah, kita melihat di dalam firman Tuhan kan dituliskan di ayat 23. Dilanjutkan, maka ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur, tetapi mereka menertawakan dia. Saudara, siapa itu peniup seruling? Itu namanya pelayat-pelayat profesional. Jadi supaya ada suasana duka cita, maka keluarga yang orang saudaranya meninggal
menyewa atau memanggil orang-orang yang menangis profesional. Begitu ya, artinya mereka harus nangis lah, meratap, supaya bawa suasana begitu ya. Keluarga kadang-kadang nggak bisa. Kalau sudah dipanggil itu, berarti kematian sudah pasti. Ya, dianggap sudah pasti mati, tinggal tunggu waktu, tidak ada harapan, situasinya putus asa. Dan mereka menertawakan Yesus. Kok bilangnya tidur? Apa dia nggak tahu siapa kita? Kita kan pelayat-pelayat profesional, orang-orang yang nangis kalau dibayar untuk nangis begitu kan. Kalau kita sudah dipanggil, tandanya sudah nggak ada harapan. Kok tidur katanya? Tidur kok panggil pelayat profesional bayar. Tetapi Yesus mengusir orang banyak itu, saudara sekalian ya. Ayat 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan itu, lalu bangkitlah anak itu. Yesus mengusir siapa? Semua orang yang tidak percaya. Ya. Siapa yang bersama dengan dia? Sisanya. Saudara, menurut catatan dari Markus 5, hanya Yesus, papa mama dari putri ini, dan 3 murid yang ada di sana. Petrus, Yakobus, Yohanes yang diizinkan. Ya, totalnya kira-kira ada Yesus, 2 orang tua, 3, dan 3 murid. Ya, jadi ada 6 ya, 6 orang kira-kira begitu kan, berserta putri itu. Saudara sekalian, Yesus membangkitkan gadis itu dengan sentuhan dan dengan perkataan. Ya, nah ini bukti otoritasnya atas kematian. Yesus berotoritas dalam pengajarannya, khotbah di bukit. Yesus berotoritas atas penyakit, berotoritas atas roh jahat, berotoritas atas alam semesta, angin ribut diredakan ya, berotoritas mengampuni dosa, dan sekarang berotoritas atas kematian, membangkitkan orang mati ya. Saudara, di sini Yesus memberikan pemulihan yang melampaui doa dan pikiran kita loh. Yaitu apa? Kepala rumah ibadat meminta kesembuhan, yang dia peroleh kebangkitan putrinya. Luar biasa. Ya. Dia minta healing, Tuhan kasih resurrection. Tuhan kasih kebangkitan, ya. Demikian pula kembali kepada peristiwa sebelumnya, perempuan pendarahan hanya ingin sembuh supaya pendarahannya berhenti. Dia mendapatkan pemulihan identitas dan martabat. Saudara, satu hal kita belajar, Tuhan tidak pelit, Tuhan murah hati. Yang sering kali kita anggap Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak berikan, di luar dugaan kita, sebetulnya Tuhan memberikan melampaui yang kita minta, melampaui pikiran kita dan yang kita bisa bayangkan. Ya, ketika kita membawa keputusasaan kita kepada Yesus, yang sering terjadi adalah dia memberikan jawaban yang jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Jadi saudara sekalian, dalam keadaan seperti apapun, berdoa. Ya, jangan sampai berhenti berdoa hanya karena tidak dijawab. Ya, jangan sampai berhenti berdoa hanya karena kecewa. Ingat, ya, rumusnya adalah ketika kita membawa keputusasaan kepada Yesus, jawaban Tuhan melampaui bayangan dan pikiran kita. Dan bangkitlah anak itu, ya, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, saudara sekalian, kemudian peristiwa berikutnya adalah penyembuhan 2 orang buta. Ya, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Maka setelah Yesus datang ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jangan supaya jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara, ini kita juga melihat iman yang tidak sempurna. Ya, satu sisi 2 orang buta ini menunjukkan elemen iman yang penting. Mereka percaya Yesus berbelas kasihan. Ya, sebab itu mereka bilang, "Kasihanilah kami." Ya, berikutnya mereka percaya Yesus berkuasa. Sebab itu mereka minta dia menyembuhkan mata mereka. Dan mereka mengakui Yesus sebagai anak Daud. Artinya ini gelar mesianik ya. Anak Daud berarti kan raja, saudara sekalian. Keturunan. Jadi mereka tuh secara tidak langsung percaya Yesus adalah raja ya. Sehingga memanggil Yesus anak Daud ya.
Nah, tapi Yesus menguji iman mereka, tidak langsung menyembuhkan dengan bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Wah, saudara sekalian, di sini kita melihat ada sentuhan Yesus yang menunjukkan kasih-Nya secara pribadi, secara personal, ya. Dan Yesus menyembuhkan mereka, jadilah kepadamu menurut imanmu. Wah, meleklah mereka, saudara sekalian. Dan Yesus melarang mereka cerita kemana-mana. Tapi toh mereka cerita, ya. Mereka tidak nurut, ya. Jadi ketidaktaatan mereka menunjukkan iman yang belum matang, ya. Karena konsep Mesias mereka pasti masih soal duniawi, ekonomi, dan militer, begitu kan ya. Jadi ini sesuatu yang, ya tetapi saudara sekalian, meskipun iman mereka masih seperti itu, ya, mereka Yesus tetap memberkati, ya, memberkati iman mereka yang belum sempurna. Seperti tadi, ya, kepala rumah ibadat, ya. Dia percaya Yesus hanya bisa menyembuhkan kalau tumpang tangan. Yesus menghargai, begitu kan? Yesus tetap memberkati, membangkitkan putrinya. Demikian juga dengan dua orang buta ini. Ya, mereka punya konsep Mesias itu yang sangat duniawi, begitu kan ya. Tetapi Yesus tetap menyembuhkan. Ya, saudara, kasih dan belas kasihan Tuhan tidak dipengaruhi oleh ukuran iman kita. Jadi sebenarnya menjadi orang Kristen sangat bahagia, ya, karena kita itu tidak dikasihi berdasarkan performa kita. Ya, bayangkan kalau kita dikasih berdasarkan performa spiritual kita, ada indeksnya, begitu kan ya, KPI, begitu kan ya, Key Performance Index. Kalau kita dinilai berdasarkan itu, celaka kita, saudara sekalian ya. Bagaimana kita bisa menerima kasih dan belas kasihan Tuhan? Orang Tuhan bersyarat, tapi kita bersyukur Tuhan tidak demikian, saudara sekalian ya. Sehingga meskipun iman kita lemah, begitu ya, masih campur-campur kelemahan kita, begitu kan ya, belum sempurna, masih konsepnya itu ritual, Tuhan tidak menghina, ya. Tuhan tidak mengabaikan, ya. Tuhan itu bukannya berarti tidak sama sekali tidak mau berinteraksi, tidak. Dia dengan sabar terus memberkati, membimbing kita, dan doa-doa kita meskipun nggak sempurna tetap ada dijawab oleh Tuhan, ya. Nah, saudara sekalian, kemudian Yesus melanjutkan mujizatnya dengan menyembuhkan seorang bisu, ya. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu keluar, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Saudara sekalian, Yesus melepaskan orang bisu dari kuasa roh jahat, ya. Jadi di sini ada dua macam respons. Satu, orang banyak takjub, ya. Tapi sekali lagi belum tentu beriman, ya, karena mereka bisa anggap Yesus hanya manusia biasa kok, cuman spesial begitu ya, tapi manusia. Yang kedua, orang Farisi. Nah, ini lebih parah. Mereka menuduh Yesus bekerja sama dengan kuasa iblis. Wah, bagaimana ya? Tadi bilang Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Sekarang bilang Yesus itu kerjasama dengan iblis. Saudara sekalian, Yesus tidak terganggu dengan kedua macam respons tersebut. Ya, dia tetap fokus pada misinya, mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan. Nah, kita bisa belajar sesuatu dari Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya, yaitu apa? Yesus itu punya ketegasan. Artinya apa? Meskipun misinya itu ditentang, dia tetap jalankan, ya. Dan dia tidak terpengaruh dalam misinya oleh pujian yang dangkal, ataupun kritik tajam, ataupun tuduhan palsu. Saudara, memang ini yang sebetulnya kita harus pelajari, kita harus ikuti teladan Yesus. Seringkali orang di dalam pelayanan cepat sekali down, ya. Karena memang kita sangat terpengaruh oleh pujian. Pujian itu kalau diberikan kita senang, begitu ya. Tapi kemudian tidak diberikan lagi, kita bertanya, kok dulu dipuji bagus, sekarang nggak ada komennya? Nah, kita terpengaruh, begitu ya. Atau sebaliknya, kita sudah lakukan semua dengan baik, begitu, Tuhan sudah memberkati, tapi ada satu dua orang mengkritik, begitu kan ya. Atau ada satu dua orang memberikan tuduhan palsu. Saudara sekalian, dalam kondisi demikian yang kita bisa pelajari dari Yesus, terus melayani, terus jalankan misi, meskipun banyak cibiran, banyak ditentang, ya. Ini penting sekali. Ini adalah teladan dan kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita itu bisa tidak dipengaruhi pujian dangkal atau kritik tajam di dalam kita melayani Tuhan, ya. Saat yang sama kita melihat Tuhan Yesus sangat lembut, ya. Selain dia tegas, yaitu apa?
Dia menyentuh orang sakit ini dengan kasih ya, orang bisu ini, orang lumpuh tadi dan sebagainya. Dan dia menerima iman yang belum sempurna dan dia sabar membimbing yang lemah. Saudara sekalian, kalau kita lihat uh, ayat 35 ya. Demikianlah Yesus berkeliling semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Saudara sekalian, kita akan bahas bagian ini lebih banyak di dalam pertemuan berikutnya ya, tetapi kita cukup baca sampai di sini. Nah, apa yang kita bisa simpulkan saudara sekalian ya dari segala demonstrasi otoritas Yesus ini, khususnya untuk panggilan kita dalam melayani Tuhan. Ya, kita dipanggil untuk melayani. Tapi apa yang kita expect saudara sekalian? Yang pertama, kita mengandalkan otoritas atau kuasa Yesus. Karena kuasa Yesus adalah kuasa yang memampukan. Ya, jadi kita ingat pelayanan sejati mulai berangkat dari otoritas Yesus yang terbukti dalam pengajaran, mujizat, dan pengampunan dosa. Ya, kita bagaimana bisa melayani dengan confidence, bukan percaya kepada talenta, pada karunia kita sendiri, bukan bersandar pada pengalaman kita sendiri, tapi berpegang dan bersandar pada otoritas kuasa Tuhan Yesus. Itu bagaimana kita punya fondasi dalam melayani ya. Dan otoritas ini bukan otoritas menindas, tapi untuk melayani dengan belas kasihan. Yang kedua, kita melihat kasih Tuhan Yesus ya. Dalam pelayanan itu harus ada kasih ya. Harus ada kasih saudara sekalian ya. Apapun yang memang kita harus lakukan dalam pelayanan, tetap dasar dari semuanya haruslah ada kasih. Kasih macam apa? Kita belajar dari Yesus dalam pelayanan. Kasih yang menerima, acceptance, mendahului kasih yang mengubahkan, transforming. Saudara, seringkali sebagai orang Kristen kita ingin mengubah orang lebih dahulu. Baru kita bisa terima. Atau kita mau orang berubah dulu, baru kita bisa terima. Di sini kita belajar dari Tuhan Yesus, terima orang apa adanya dengan kelemahan, kelebihan mereka. Ya, Yesus terima Matius. Yesus terima teman-teman Matius dan orang berdosa yang diundang ke rumahnya. Jadi kasih Yesus yang menerima mendahului kasih yang mengubahkan. Ya, saudara sekalian, penting sekali ya. Jadi memang kita senang sekali melihat ada transformasi. Tetapi kita jangan lupa bagian kita adalah juga acceptance ya. Acceptance itu bukan berarti setuju ya. Bukan berarti kita mendukung begitu ya, tapi kita menerima orang. Kita bukan menuntut dia harus jadi A, jadi B. Terima dalam kondisinya, seberdosa apapun ya. Segelap apapun kita terima dulu. Kita jadi sahabatnya. Kita baru bisa menginjili dia. Kita baru bisa memberikan kasih yang mengubahkan, saudara sekalian ya. Jadi kita lihat urutan itu. Ini rahasianya Yesus melayani ya. Kita lihat dalam panggilan Matius, perempuan sakit pendarahan, kebangkitan anak kepala rumah ibadat, sama. Yesus tidak mempertanyakan, kok bisa pendarahan? Cerita dulu dong, gimana? Di interview dulu, begitu kan? Atau kepada Matius, Matius udah ambil duit berapa banyak dari orang, ya kan? Pernah ini, pernah itu, enggak, saudara sekalian. Atau kepala rumah ibadat, Yesus nggak tanya, ya, doanya berapa menit, kalau tiap hari doa, ya, baca Alkitabnya berapa lama. Lalu kalau pelayanan kamu hari Minggu tepat waktu nggak, begitu kan? Saya masih tanya begini, karena saya mau jelaskan kenapa anak kamu bisa meninggal. Karena kamu lakukan ini. Saudara, Yesus nggak lakukan begitu. Tapi ada orang Kristen, ada gereja lakukan begitu. Ya, interview dulu begitu kan ya, diselidiki seperti detektif, baru kemudian mending sudah diselidiki, diterima, kemudian dilayani. Tidak, oh kalau begini itu sebabnya kamu begitu. Udah penghakiman saudara sekalian. Kita belajar bukan begitu cara kita melayani. Ya, kita rindu memberikan kasih yang transformatif, tapi ada sesuatu yang perlu didahului daripada kasih yang transformatif, yaitu kasih yang menerima, ya. Kasih yang menerima sesama manusia dengan segala kekurangan mereka. Bukan setuju, bukan mendukung, tapi menerima. Ya. Karena pada akhirnya ketika waktunya Tuhan sampai, terjadi transformasi yang Tuhan pakai kasih kita juga, maka itu secara holistik.
secara fisik, secara sosial, secara spiritual, ya. Nah, berikutnya saudara sekalian, iman itu harus terus bertumbuh, ya. Pelayanan memang tidak menuntut kesempurnaan iman, tapi yang penting hatinya tetap mau diajar dan bertumbuh. Itu dia saudara sekalian, ya. Nggak ada orang sempurna melayani, ya. Nggak ada orang tunggu sempurna melayani. Kalau tunggu sempurna melayani, tidak akan pernah melayani. Tetapi yang penting apa? Dia punya hati, mau diajar, mau bertumbuh. Nah, itu dia yang penting. Ada willingness, ada kesediaan, ada kerinduan. Nah, itu aja saudara sekalian, ya. Karena kita lihat iman orang-orang yang Yesus sembuhkan, Yesus tolong tadi, wah, imannya nggak sempurna. Ada yang percayanya Yesus hanya bisa jarak dekat dan menyentuh. Begitu kan? Ada orang yang dikasih tahu jangan cerita siapa-siapa, dia cerita, begitu kan? Iman macam apa? Begitu kan ya, harusnya iman sejati kan taat, begitu ya. Nah, saudara sekalian, iman tuh harus terus bertumbuh, ya. Dan bukan karena hebat atau nggak hebat, tapi punya kerinduan nggak ya, kesediaan bertumbuh. Dan Yesus, kita bersyukurnya apa? Penghiburan bagi kita, Yesus tetap memberkati berbagai level iman. Dari yang sederhana hingga yang belum matang. Semua diperhatikan dan tidak pernah dipandang hina oleh Yesus. Yang penting kita beriman, kita terkoneksi dengan Yesus. Dari situ kita terus mau bertumbuh. Itu aja saudara sekalian, ya. Jadi ini prinsip apa yang kita bisa pelajari dari Matius 9 untuk pelayanan kita. Dan khususnya di perikop ini ditutup ya dengan berdoalah supaya Tuhan mengirimkan pekerja, karena tuaian begitu luas tapi pekerja sangat sedikit. Saudara sekalian, biarlah kita boleh menjadi jawaban doa orang-orang yang berdoa, Tuhan kirimkan banyak pekerja, ya. Demikian saudara sekalian, ya, firman Tuhan dari PA kita dari Matius 9, dipanggil untuk melayani. Sekarang saya kembalikan kepada Pak Henry ya untuk sesi tanya jawab berikutnya. Silakan Pak.